Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ikhtar min ibadi wa mayyazahum bihidayati wa akramahum binabiyyi wa azzahum bidini wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idza sa'alaka ibadi anni," katakanlah Muhammad apabila mereka bertanya tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah sangat dekat. Siapapun yang bertanya berkenaan dengan Allah, maka katakan Allah sangat dekat. Dekat di dalam pengkabulan doa, dekat di dalam mendengar doa hamba-hambanya, dekat di dalam menyimak munajat hamba-hambanya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa dari siapapun yang memohon kepada Allah. Mustahil Allah menolak doanya hambanya. Doa semuanya hambanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini harus kita fahami bahwasanya doa ini adalah senjata bagi ahli iman. Tidak ada istilah hal apapun yang susah ada di muka bumi ini, karena kita punya kekuatan doa. Punya kekuatan doa. Selama kita mau minta kepada Allah, kita angkat tangan meminta kepada Allah, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan itu semuanya. Maka biasakan kita mengadu kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah. Di saat Allah berjanji untuk mengabulkan doa hambanya, maka janji Allah mustahil tidak tercapai, mustahil tidak terwujud, karena Allah zat yang memenuhi janji. Makanya dari sini ini adalah kekuatan besar bagi umat Islam dalam hal apapun, dalam situasi kayak apapun, dalam kondisi kayak apapun, maka biasakan mengadu, memohon, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya ahli iman. Biasakan kita meminta kepada Allah, biasakan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah senjata bagi ahli iman. Tentu jika kita boleh berbicara pihak, dari pihak Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Mungkin dari pihak manusia hambanya ini loh, ada hal-hal yang menjadikan sebab mudah untuk tidak terkabul. Makanya dalam urusan berdoa ini 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah apa itu doa. Yang kedua adalah adab di dalam berdoa, syarat agar supaya doanya diterima. Dan kemudian yang ketiga adalah isi panjatan doa dan juga waktu-waktu mustajab di dalam berdoa. Yang pertama adalah doa itu apa sih? Doa itu adalah memohon kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon itu angkat tangan, memohon kepada Allah dengan dilandasi rasa butuh yang sangat kepada Allah. Itu adalah doa. Makanya adabnya berdoa itu yang angkat tangan, angkat tangan. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW mengangkat tangan sampai hatta yura bayatu ibtahi, sampai kelihatan ketiaknya, menunjukkan beliau itu sangat butuh sekali kepada Allah, mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan, memohon kepada Allah dengan dilandasi rasa butuh.
Kalau ada orang angkat tangan tapi nggak butuh, maka itu bukan masuk wilayah doa itu. Atau butuh kepada Allah tapi nggak mengangkat tangan, nggak memohon kepada Allah, itu pun bukan juga berdoa. Jadi berdoa syaratnya dua, ngangkat tangan, memohon kepada Allah, dan menghadirkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, orang kalau memahami doa ini, apakah mungkin dia doa sambil main HP? Atau mungkinkah dia doa sambil guyonan? Enggak mungkin. Karena dia sudah menghadirkan rasa butuh kepada Allah. Di saat dia mengangkat tangan, maka tentu air matanya akan berderai. Kenapa? Karena dirinya butuh kepada Allah. Sekarang doa buat mainan. Doa sambil WA, doa sambil posting status. Loh, ini bagaimana? Enggak bakal dikabul doanya oleh Allah kalau kayak gitu. Masuk kategori doa aja enggak masuk dia. Apalagi masuk dalam urusan syarat-syarat diterimanya doa. Loh, masuk yang dinamakan doa saja enggak masuk. Makanya doa hendaknya angkat tangan, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, dan dilandasi rasa butuh. Kita butuh kepada Allah. Butuh kita ini. Aktivitas kita ini sehari-hari ini butuh sokongan dari Allah, bantuan Allah, dukungan Allah ini harus. Karena kalau nggak gitu tidak akan berjalan. Baik, ini adalah termasuk doa. Kemudian agar supaya doa-doa kita ini dikabul bagaimana? Agar supaya doa-doa kita dikabul bagaimana? Satu, baik prasangka kepada Allah. Agar supaya doamu dikabul, baik prasangka kepada Allah. Di saat kau angkat tangan berdoa, munajat, memohon kepada Allah, hendaknya baik prasangka. Jangan sampai kamu minta kepada Allah nggak baik prasangka. Nggak baik prasangka itu bagaimana contohnya Pak Ustadz? Masa minta kepada Allah prasangkanya kayaknya nggak dikabulkan ini. Lah ya bagaimana dikabulkan kalau seperti itu? Baik prasangka, Allah Maha Pengabul doa kita. Tapi ingat, pengkabulan doa itu sesuai Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Maka baik prasangka, bangun prasangka, pasti doaku dikabul. Ud'uni astajib lakum. Kamu minta, mengadu kepadaku, mohon kepadaku, akan aku kasih. Ini Allah yang berfirman. Maka pasti doa itu pasti dikabul. Akan tapi kadang waktunya sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka di saat kita proses menunggu terkabulnya doa ini, tidak boleh kita putus asa. Karena putus asa itu menunjukkan diri kita tidak sabar. Ya, kalau putus asa menunjukkan kita tidak baik prasangka kepada Allah. Maka syarat yang pertama agar supaya doa itu terkabul, baik prasangka kepada Allah. Mau kapanpun dikabulkan terserah Allah. Yang penting aku ngadu kepada Allah, minta kepada Allah. Andaikan tidak dikabulkan pun Anda sudah mendapatkan pahala. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mau dikabul ataukah enggak, Anda sudah mendapatkan pahala ibadah. Maka kalau orang memahami doa itu adalah ibadah, maka dia mengadunya kepada Allah pun bukan di saat butuh saja, akan tapi dia mengadu kepada Allah karena ini ibadah. Dia angkat tangan berdoa kepada Allah karena meyakini ini adalah ibadah. Loh, kalau sudah ibadah berarti kebutuhan pokok dong. Kesehari-harian yang harus kita lakukan. Mau ada hajah, nggak ada hajah, kita angkat tangan, ngadu kepada Allah, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, karena wal ibadah, ini ibadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang pertama doa agar dikabul adalah baik prasangka. Sehingga disebutkan dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yakun amadut ta'akhuril ata'i ma'al ilha'i mujiban liya'sika. Jangan sampai ketertundaan pengkabulan doa. Setelah kamu mohon nangis-nangis, nangis-nangis, merengek-rengek kepada Allah, kok nggak kunjung-kunjung dikabul, terlambat pengkabulannya, mujiban liya'sika, menjadikan kamu putus asa. Jangan. Kamu kalau putus asa seperti itu berarti kamu nggak baik prasangka kepada Allah. Fahuwa dhamina laka al-istijabata. Allah menjamin doamu dikabul. Fima yakhtaru lak, sesuai yang dikehendaki Allah. La fima takhtaru, bukan sesuai kehendakmu. Wa fil waqti ladzi yuridu, la fil waqti ladzi turid. Sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu sesuai kamu yang menentukan. Jadi Allah pasti mengkabulkan doa. Akan tapi sesuai kehendak Allah, sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka bagaimana? Husnudzon, baik prasangka kepada Allah. Sudah, yang penting kita ngangkat tangan. Adapun kapan-kapannya terserah Allah. Tapi yang jelas doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, tidak kecewa. Syaratnya yang kedua, syarat pengkabulan doa yang kedua, tidak kecewa jika ada keterlambatan di dalam urusan doa. Tidak kecewa. Orang-orang soleh dari kalangan kibarul ulama, pembesar-pembesar ulama itu, beliau itu kalau doanya dikabulkan senangnya sekali.
senangnya sekali. Tapi kalau doanya tidak dikabulkan, senangnya ini berkali-kali. Kenapa? Karena intidorud doa, menunggu doa di dalam pengkabulan itu adalah pahala, dinilai ibadah. Loh, kalau kita doa di malam hari, tiba-tiba pagi hari dikabul, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak dikabul sampai 1 minggu, penantianmu pengkabulan doa itu dianggap pahala oleh Allah. 1 tahun, 1 tahun pahala. 2 tahun, 2 tahun pahala. Maka kalau kayak gitu tidak boleh kecewa menunggu pengkabulan doa. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, agar supaya doa kita dikabul adalah doamu adalah tidak keluar dari adat manusia. Doamu tidak keluar dari adat akal manusia. Apa itu? Doanya bukan doa yang aneh-aneh. Ada orang doa minta manna wasalwa, minta dikirim nasi dari langit. Ya nggak bisa kalau kayak gitu. Iya kan? Nggak bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya nggak usah doa yang aneh-aneh. Ya Allah kirim, ya Allah mobil dari langit, ya Allah, nggak bisa. Ya Allah kirim, ya Allah duit 1 karung dari langit. Bagi Allah sangat mudah itu, tetapi Allah tidak akan mengabulkan doa yang aneh-aneh seperti itu. Iya kan? Doa yang wajar sesuai nalar pikirannya manusia. Atau doa ibundanya sudah meninggal, minta dihidupkan, ya Allah, Allah ma'ahi ummi, ya Allah hidupkan ibuku lagi. Nggak bisa. Walaupun Allah sangat mudah untuk mewujudkan itu, tetapi Allah tidak akan mengabulkan karena doanya adalah aneh, keluar dari nalar pikiran manusia. Kecuali para kekasih Allah, para wali, para nabi bisa, ya. Tetapi Allah tidak akan mengabulkan itu. Kemudian syarat yang keempat di dalam berdoanya tidak coba-coba. Berdoanya tidak coba-coba. Coba doaku dikabul enggak ya? Doaku dikabul ya? Coba dicoba. Nah, ini enggak bisa. Doa bukan coba-coba kayak gitu. Doa huwal ibadah, doa itu ibadah, kebutuhan kok dicoba-coba bagaimana? Nah, inilah termasuk adalah syarat-syarat di dalam pengkabulan doa. Maka kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat-syarat doa ini hendaknya diperhatikan. Termasuk tadi adalah baik prasangka. Kemudian tidak kecewa jika doa tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Kemudian jangan doa yang aneh-aneh. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah hendaknya di saat kita berdoa, di saat kita memohon kepada Allah, hendaknya kita mengerti apa yang kita baca. Kecuali kalau doa Al-Quran ya, karena kalau doa Al-Quran memang sudah diajarkan dari Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini kan doa Al-Quran. Tetapi hendaknya kalau kita memohon kepada Allah itu harus ngerti, harus paham. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah pakai Al-Quran, pakai Arab ya, tetapi ternyata kita nggak paham. Maka sebisa mungkin di dalam berdoa kita itu memahami apa yang kita minta. Itu termasuk adalah syarat di dalam pengkabulan doa. Begitu juga syarat yang lainnya di dalam pengkabulan doa adalah sarpras. Apa yang kita pakai di dalam kita memohon kepada Allah hendaknya itu murni halal. Jadi yang menghalangi doa nggak terkabul itu ya sebenarnya dosa-dosa. Perbuatan pelanggaran kepada Allah itu akan menghalangi untuk dikabulnya doa kita. Makanya sebisa mungkin sebelum kita memohon kepada Allah tobat dulu. Istighfar yang banyak, mohon pengampunan kepada Allah. Baru setelah itu mengadu. Kemudian jangan sampai sarpras apa yang kita makan, baju yang kita pakai, ya, mobil yang kita pakai, kendaraan kita pakai, jangan sampai itu adalah haram. Kenapa? Kalau haram doamu nggak bakal dikabul. Fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dikabul oleh Allah? Wong sarapannya haram, makan siangnya haram, baju yang dipakai ibadah haram. Bagaimana mau dikabul oleh Allah doanya? Nggak bisa. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah, syarat-syarat ini penting untuk menjadikan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini harus dipenuhi ini. Syarat-syarat doa ini harus dipenuhi. Kemudian syarat yang lainnya adalah
Berdoalah engkau dengan nama-nama Asmaul Husna, nama-nama baik Allah, nama-nama bagus Allah. Ini juga termasuk adalah sebab-sebab musabab menjadikan sebab mudah untuk dikabulkan doa. Dimulai dari solawat, solawat, hamdalah. Ini juga termasuk adalah tata krama, syarat untuk dikabulkan doa. Maka ini hendaknya dilakukan semuanya. Kemudian syarat yang lainnya di dalam urusan berdoa adalah hendaknya di saat dia berdoa adalah jangan berdoa sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Jangan berdoa sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Mohon maaf, meminta sesuatu yang haram ini nggak bakal dikabul oleh Allah. Meminta sesuatu yang haram tidak bakal dikabul. Jadi memintanya adalah sesuatu yang wajar untuk kepentingan urusan kehidupan kita, kepentingan umat. Maka ini adalah hal yang utama di dalam urusan berdoa. Jangan sampai memohon kepada Allah minta urusan yang haram. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah beberapa syarat di dalam urusan berdoa. Tapi inti dari beberapa syarat ini hendaknya kita semuanya adalah fokus untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya. Adapun dikabul tidak dikabul itu urusan Allah, yang penting kita minta kepada Allah. Wong kita itu sering kok sesuatu yang tidak kita minta itu ternyata dikasih oleh Allah. Karena Allah mengetahui kebutuhan kita. Kita nggak minta, kita nggak mohon, banyak nikmat yang dikasih oleh Allah tanpa kita minta. Apalagi kalau diminta. Makanya Imam Abdullah Al-Haddad beliau berkata, "Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa btihali." Mencukupkan kepadaku ilmu Allah. Allah itu tahu urusanku. Allah itu tahu kepentinganku. Allah tahu urusan pribadiku. Allah tahu hajah-hajahku. Tidak memohon kepada Allah pun Allah sangat mengerti. Akan tapi faddu'ai wa btihali syahidun li biftikori. Akan tapi aku memohon berdoa kepada Allah, mengadahkan tangan, munajat kepada Allah, syahidun li, itu sebagai saksi biftikori, diriku ini adalah butuh kepada Allah. Jadi kita mengangkat tangan itu makna butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo banyak-banyak mengadu kepada Allah. Banyak-banyak mengadu kepada Allah. Khususnya lagi perhatikan di saat kita mengadu kepada Allah, cari waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajab? Setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat, waktu dzikir itu waktu mustajab. Maka biasakan kalau setelah selesai sholat jangan langsung bergegas pulang. Tapi angkat tangan dulu karena itu waktu mustajab. Kemudian ada lagi juga waktu mustajab. Apa itu? Di saat Anda lagi sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah di saat dia sujud. Fa'aksiru fi du'a, maka berbanyaklah dia doa. Jadi saat Anda sujud, Anda perbanyak doa ada di situ. Karena Anda lagi dekat sekali dengan Allah. Tapi dengan syarat Anda bukan jadi imam. Kalau jadi imam jangan berlama-lamaan, kasihan makmumnya. Ya. Kemudian di saat turun hujan, itu juga termasuk adalah sebab-sebab waktu yang ijabah, waktu yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam, lagi puasa, ini juga termasuk adalah waktu-waktu ijabah. Ambil waktu tersebut agar supaya doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan doa. Itulah kekuatan munajat yang akan membimbing kehidupan kita. Maka sungguh tidaklah harus ada orang yang hidup di muka bumi ini tersesat. Kalau dia mau mengadu kepada Allah, mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kau meminta kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan yang lurus, memberikan jalan petunjuk yang benar kepadamu. Maka mengadulah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Kemudian juga perlu difahami, di saat kita sudah mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, pengkabulan doa itu pasti. Bahkan sampai disebutkan, Nabi disebutkan dalam riwayat,
Nabi Yahya. Nabi Yahya itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keturunan anak. Diberi keturunan anak. Mengangkat tangan Nabi Yahya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menjanjikan akan memberikan anak. Menjanjikan untuk memberikan anak. Lah setelah proses mengangkat tangan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu adalah ternyata berapa? 40 tahun setelah dari doa tersebut baru dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun dari doa tersebut. Nabi Musa alaihissalam beliau juga pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun, agar supaya Fir'aun ini dibinasakan, diangkat segala kekuasaan Fir'aun. Allah menjanjikan akan segera dibinasakan Fir'aun. Setelah berdoa Nabi Musa beberapa tahun, 40 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah. Loh, ini sekelas para nabi seperti itu. Loh, kita kok doa kok kayak pinginnya singkat kayak gitu. Dan para nabi saat itu sabar di dalam menanti pengkabulan doa, karena pasti doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga perlu difahami bahwasanya pengkabulan doa itu bermacam-macam, bermodel-model. Pengkabulan doa itu bermacam-macam, bermodel-model. Ada satu macam yang pertama adalah ada kalanya doa itu dikabulkan sesuai permintaannya dan seketika. Dia minta jodoh, malam minta jodoh, besok langsung dapat jodoh, sangat mudah bagi Allah. Ada seperti itu. Ada yang minta jodoh tapi nggak dikasih-kasih oleh Allah, nunggu waktu yang pas. Jadi yang pertama, model yang pertama, Allah mengkabulkan doa hambanya sesuai permintaannya dan seketika, segera. Ini satu. Yang kedua, Allah mengkabulkan doa hambanya sesuai permintaannya namun nunggu waktu yang pas. Nunggu waktu yang pas. Karena Allah sangat tahu kapan waktu memberi kepada hambanya. Ibarat pepatah mengatakan akan indah pada waktunya, akan indah pada waktunya. Iya kan? Kenapa? Karena Allah sangat tahu kebaikan kapan saya harus memberi kepada hambanya, kapan saya harus menahan, kapan saya tidak memberi. Karena kebaikan itu Allah sangat paham. Ini model yang kedua. Model yang ketiga adalah Allah mengkabulkan doa hambanya tidak sesuai permintaannya. Mungkin permintaannya minta duit, minta tender ini, minta tender itu. Tapi Allah tidak mengabulkan di ranah tersebut. Tapi Allah mengabulkan di ranah yang lain. Apa mengabulkan di ranah yang lain? Yaitu Allah menjaga kesehatannya, anaknya dijadikan anak yang soleh, soleha, istrinya dijaga oleh Allah, keluarganya adem ayem, tentram. Nah, maka dari sini ini termasuk adalah pengkabulan doa namun bentuk yang lain, karena Allah lebih tahu. Ini orang minta duit terus tapi nggak pernah minta doa anaknya. Sudah tak kasih pengkabulan doa kepada anaknya biar anaknya menjadi anak yang soleh. Loh, ini juga termasuk adalah bentuk pengkabulan doa. Intinya apa? Sudah serahkan kepada Allah. Allah tahu yang lebih terbaik buat kita. Ilmu kita itu terbatas, otak kita ini sangat kecil. Kita tidak bisa memahami ilmunya Allah. Maka serahkan kepada Allah. Yang penting kita berdoa. Doa huwal ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah. Sudah gitu aja. Jangan fokus pengkabulannya. Karena kalau orang sudah fokus pengkabulannya, jeleknya manusia. Manusia itu kalau fokus pengkabulan doa itu yang harus segera, maka di saat dia nggak butuh, nggak berdoa kepada Allah. Nah, bahaya itu. Kalau sudah dia nggak meminta kepada Allah, nggak pernah ngadu kepada Allah, ini orang sombong. Makanya kita berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, terserah Allah yang mengabulkan doanya. Mau dikabulkan sesuai permintaan kita ataukah tidak, itu terserah urusan Allah. Dan yang terakhir, pengkabulan doa itu ada kalanya berupa pahala nanti di hari kiamat. Pengkabulan doa berupa pahala. Dia minta terus kepada Allah setiap hari ngadu, nggak dikabul-kabul di dunia, tapi nanti dikasih pahala ada di akhirat. Sehingga nanti dia di akhirat disodorkan pahala. Fulan bin Fulan, ini loh pahala doa kamu. Maka dia berkata, ya Allah, andaikan pahala berdoa yang kau berikan kepadaku saat ini, engkau beritahu kepada penduduk yang ada di bumi sana, niscaya mereka penduduk yang ada di bumi, mereka berkata, mending doaku dikabul ada di akhirat sana berupa pahala. Karena pahalanya orang yang berdoa sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita berjalan di muka bumi ini dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita arungi kegiatan aktivitas kita sehari-hari hendaknya dengan banyak berdoa
minta petunjuk kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.